Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Elisa Rahyanti. Saya mahasiswa Darussalam Ciamis dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI dan semester 3. Oke, di sini saya sebagai ketua dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Ayu dan ada Dita. Nah, tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran TIK. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ayu Ardini. Saya mahasiswa Darussalam Ciamis dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 3. Perkenalkan, nama saya Dita Artika Nur, mahasiswa Darussalam Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 3. Hai, kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi menjelaskan tentang komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan aritmetika. Dan secara umum, komputer didefinisikan seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah. Yang terakhir adalah pengertian komputer menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat sehingga dapat mengolah beberapa macam data seperti data angka, suara, ataupun gambar. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah komputer. Generasi pertama menggunakan tabung vakum yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, 6 adalah tahun dimulainya pembuatan komputer dengan menggunakan tabung vakum sebagai bahan dasar pembuatannya. Akan tetapi tabung vakum cepat sekali panas ketika dipakai dan juga membutuhkan biaya listrik yang begitu besar dalam pengoperasiannya. Generasi kedua menggunakan transistor yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada tahun 1959 komponen utama yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan transistor dan berhasil menggeser tabung vakum sebagai komponen dasar di generasi pertama karena dinilai transistor itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan tabung vakum karena ukurannya lebih kecil dan biaya listrik yang digunakannya pun relatif lebih sedikit. Generasi ketiga yaitu dengan menggunakan integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Nah, dimulai pada tahun 1965 yang digunakan adalah dengan integrated circuit dan berhasil menggeser fungsi dari transistor. Namun transistor tersebut yang generasi keempat yaitu menggunakan mikroprosesor pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Nah, komputer yang kita gunakan sekarang ini merupakan komputer generasi keempat yaitu dengan pembuatannya yang bernama mikroprosesor. Sekian. Halo, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi utama yang dimiliki komputer. Nah, setiap orang kalau ditanya tentang fungsi komputer, pasti jawabannya itu berbeda-beda. Mulai dari sebagai alat untuk mengolah data, sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, sebagai alat untuk berkomunikasi, bahkan sebagai alat untuk hiburan. Nah, jawaban yang berbeda-beda ini bukanlah jawaban yang asal-asalan atau ngawur. Hal ini wajar karena setiap orang menggunakan komputer berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Namun, tetap harus mengetahui fungsi utama yang utamanya banget yang dimiliki oleh komputer itu apa. Oke. Komputer mempunyai 4 fungsi utama, yaitu ada input, ada processing, ada output, dan ada storage. Untuk yang pertama yaitu input. Input yaitu untuk menerima data atau informasi dari sumber luar. Contoh paling gampang dari fungsi ini adalah data atau informasi yang berasal dari ketikan keyboard dan klik mouse. Komputer juga bisa menerima data atau informasi dari peralatan lain ataupun komputer lain. Fungsi yang kedua yaitu processing. Fungsi utama kedua yang dimiliki komputer adalah melakukan pemrosesan. Bahan yang diproses adalah data atau informasi yang diperoleh dari perangkat input tadi. Awalnya data tersebut tersimpan di memori internal
kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi baru yang pada akhirnya akan dikirimkan ke perangkat output untuk ditampilkan. Yang ketiga yaitu output. Output yaitu untuk menampilkan hasil dari sebuah proses data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun audio kepada pengguna atau perangkat lainnya sesuai kebutuhannya masing-masing. Perangkat yang sering dijumpai yaitu ada printer, monitor, ataupun speaker. Fungsi yang keempat yaitu storage. Fungsi utama terakhir yang dimiliki komputer adalah media atau tempat untuk menyimpan serangkaian data atau informasi. Penyimpanan dialokasikan berdasarkan bagaimana informasi akan dipakai. Ada yang disimpan dalam memori utama dan ada juga yang disimpan dalam memori tambahan. Informasi yang disimpan juga dibedakan menjadi data pengguna dan data interupsi. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada software, hardware, dan brainware. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komputer dan cara yang sehat menggunakan komputer. Jenis-jenis komputer yang pertama adalah personal komputer. Personal komputer biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas perorangan dan biasanya suka diletakkan di atas meja. Yang kedua adalah desktop, merupakan komputer portable yang memiliki ukuran lebih kecil dari personal komputer, tetapi tidak memiliki baterai. Untuk yang ketiga adalah laptop. Laptop yang biasa dibawa kemana-mana memiliki baterai. Yang keempat adalah notebook. Notebook ukurannya relatif lebih kecil dari laptop dan memiliki baterai. Yang kelima adalah subnotebook. Subnotebook ukurannya lebih kecil dari notebook. Yang keenam adalah palm top. Ukurannya sebesar telapak tangan, berbentuk menyerupai handphone. Untuk yang ketujuh adalah PC tablet yang digunakan untuk bekerja dengan berkomunikasi membuat pabrikan. Yang kedelapan adalah rugged laptop. Biasanya dikhususkan untuk cuaca ekstrim, misalkan panas atau dingin dan lainnya. Yang kesembilan adalah all-in-one PC atau touchscreen PC. Biasanya banyak digunakan di tempat umum. Yang ke-10 adalah server. Server merupakan komputer fisik yang digunakan untuk menangani satu servis atau lebih. Yang ke-11 adalah mainframe. Mainframe merupakan komputer berukuran jumbo, digunakan pada misalkan khusus sensus penduduk atau pemilu, seperti itu. Yang ke-12 adalah superkomputer. Merupakan mainframe dengan daya paling kuat sehingga mampu menyelesaikan banyak komputasi rumit. Yang ke-13 adalah wearable computer. Digunakan pada tubuh manusia seperti jam tangan, ponsel dan lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan cara yang sehat menggunakan komputer. Yang pertama adalah posisi duduk. Posisi duduk kita tidak bisa seenaknya, tidak bisa menunduk, juga tidak bisa duduk miring. Tetapi punggung harus sejajar dengan leher dan kepala. Untuk yang kedua, istirahat. Jika kita merasakan nyeri pada punggung kita atau kita lelah dengan mata kita, kita sebaiknya istirahat. Yang ketiga adalah jarak. Jarak harus penting bagi kita, sebaiknya 45-70 cm. Yang keempat adalah pilih mouse yang sesuai. Jika kita menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama, lebih baik menggunakan mouse yang besar, supaya tidak pegal tangan. Untuk yang kelima, atur tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan tidak boleh rendah, kemudian tidak boleh lebih,
Jadi harus pas dengan mata kita supaya mata kita tidak pusing. Untuk selanjutnya yaitu perawatan komputer yang baik. Teknik perawatan komputer terdiri dari dua komponen besar, yaitu ada software dan ada hardware. Nah, untuk perawatan hardware itu ada 4 poin. Yang pertama, gunakan tegangan listrik yang stabil. Yang kedua, mematikan komputer dengan cara yang benar. Yang ketiga, memaksimalkan pendingin komputer. Yang keempat, hindarkan komputer dari segala hal yang bisa berdampak buruk. Untuk selanjutnya yaitu perawatan komputer dari sisi software. Ada 3 poin. Yang pertama, gunakan perangkat lunak original. Yang kedua, lindungi sistem komputer dengan antivirus yang up to date. Dan yang ketiga, manajemen aplikasi. Perkenalkan, nama saya Dita Artika Nur dari Astagfirullah. Sistem komputer adalah Yang akan menyampaikan materi menjelaskan tentang komputer juga bisa menerima dari perawat. Komputer juga Saya mahasiswa Darussalam Ciamis, Fakultas Cukup sekian penyampaian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangannya. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.